pemirsa, jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan kali ini Q&A berbeda dari episode-episode sebelumnya. Karena hari ini Q&A menghadirkan sosok yang terkenal dengan gagasan Emotional Spiritual Quotient ESQ dan sebuah pendekatan yang memadukan kecerdasan emosi dan juga kecerdasan spiritual untuk mencapai kesuksesan dalam hidup. Pernah menjadi seorang ASN, sosok yang satu ini kemudian banting setir untuk berjalan dan juga berjualan celana jeans. Tak hanya itu, berkat buah pemikirannya yang luar biasa dan juga visioner, membuatnya menulis sebuah buku yang juga sangat laris. Dan tak lupa, ia juga berhasil membangun tower yang saat ini sedang kita gunakan untuk syuting Q&A pemirsa. Dan menurutnya, salah satu kunci sukses adalah pandai mengolah kecerdasan emosional. Inilah Q&A Emotional Rescue bersama Pak Ari Ginanjar. Tepuk tangan dong. Tak lupa pemirsa, tidak hanya bintang tamu spesial dan para panelis, ada teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Tepuk tangan buat teman-teman. Thank you teman-teman. Pak Ari apa kabar? Baik. Pak Ari, sebenarnya kalau jadi motivator itu sebenarnya butuh motivasi juga nggak sih? Tentu. Justru motivasi kan ada dua jenis. Ada motivasi dari luar ke dalam, tapi juga ada motivasi dari dalam keluar. Biasanya siapa yang paling sering memberikan motivasi pada Pak Ari? Biasanya yang memberi motivasi adalah orang yang punya motivasi dari dalam lalu dia muncul keluar. Siapa sosoknya? Ya, dari dalam itu sebenarnya manusia itu punya hati nurani. Jadi siapapun yang punya hati nurani bisa dia memotivasi. motivator. Iya, punya. Pak Ari, Ya, jadi saya bisa dong jadi motivator. Asalkan dia tulus bersih dari hatinya, begitu keluar dia bisa jadi motivator. Pertanyaan selanjutnya, lebih mudah memotivasi orang lain atau diri sendiri buat Pak Ari? Jujur aja, Jujur. motivasi diri sendiri itu paling susah. Biasanya dalam situasi apa Pak Ari itu butuh motivasi untuk diri sendiri? Ya karena kan diri ini kan seperti engine ya, saling tarik menarik, ada kebaikan, ada keburukan. Nah ketika kita tidak mampu mengendalikan diri, bisa jadi kita terseret kemana-mana. Karena itu kita harus punya 3 kekuatan. Mana spiritual, mana emosional, mana intelektual. Jadi kalau kita jadi punya mobil, supirnya itu siapa, mobilnya itu siapa, penumpangnya itu siapa. Kalau kita salah, kita bisa dibawa sama mobil gitu. Nah, kita mau masuk yang kedua tadi Pak, masalah emosional. Bicara soal emotional rescue yang menjadi topik utama. Emotional rescue adalah pertolongan emosi ya Pak. Nah, kali ini ada panelis yang memang emosinya harus segera ditolong nih Pak, di Bang Hensat nih. Ya gini Pak Ari. Tadi katanya banyak banget katanya mau dicurhatin. Jadi Pak, ini kan sekarang lagi rame nih. Kalau nakal masukin barak militer. Menurut saya militer itu banyak kelebihannya. Tapi ada juga yang banyak orang tuh jadi takut tuh terhadap ancaman itu. Nah, Bapak kan motivator. Mana yang lebih ampuh mengubah orang? Ancaman atau motivasi? Wih, sedap. Saya sendiri kalau nakut-nakutin anak saya, kalau macam-macam nanti masuk barak militer langsung dia makan. Dia sakit. Ya karena itu kan sebenarnya ketika kita mengatasi masalah kan tujuannya apa? Ketika kita masuk barak militer, maka dia akan tujuannya untuk membangun disiplin. Tetapi permasalahan orang kan beda-beda. Ada yang lahir masalahnya karena ingin pengakuan, ingin cinta. Kayak saya dulu, saya nakal dulu sempat. Tapi nggak dimasukin barak militer. Nggak ada barak militer. Nah sebenarnya saya nakal lalu ngebut, tujuan saya satu. Supaya ibu saya nyari saya dan cium saya. Jadi apa nih yang lebih ampuh? Motivasi atau ancaman? Kalau saya. Kalau ancaman, bisa aja diancam, begitu ancaman hilang, dia nakal lagi. Tapi kalau motivasi, ada ancaman, tidak ancaman, dia akan berubah dengan sendirinya. Pernah memotivasi dukun nggak Pak? Ya dukun nih datang nih kan. Wah ini, saya motivasi. Nah, Gak gue gimana? tapi pernah nggak? Pernah. Serius? Iya benar. Dia biar apa Pak? Biar lebih apa? Iya dia lebih intelektual justru. Supaya dia berpikir lebih logik gitu, nggak bikin lompatan-lompatan pikiran. Kan orang-orang kayak dukun begitu kan dia mikirnya melompat, kan ada sebuah batasan. Kalau dukun kan emang nggak pakai logika Pak. Nah maka itu kita ajak bahwa semuanya batasan-batasan logikanya ada. Nah kita ajak debat satu persatu sampai dia logik. Sehingga nggak cukup hanya dukun, tetapi bagaimana caranya supaya berpikir yang bisa diterima akal sehat. Berhasil nggak Pak?
Ya alhamdulillah ada lah. Dukunnya berubah jadi motivator atau jadi apa gitu? Nggak, tapi sedikit ya, ini di luar dukun tadi masih melanjutkan soal cuan sedikit saja. Bicara soal cuan itu juga penting untuk kebaikan dan menolong orang. Ini ada di samping saya, ya kan Mbak Nunung. Mbak Nunung ini juga mengerahkan segala jeripayah dan uangnya itu untuk membantu keluarganya. Tapi saat ini justru menolong orang. Saya sempat melihat statement Mbak Nunung, ternyata kita tidak harus selalu menolong orang. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Nunung yang mungkin bisa disampaikan ke Pak Ari gimana? Maksudnya menolong itu bukan saya nggak menolong saya, menolong seseorang itu jangan mengharap bahwa orang itu nanti yang bakalan nolong kita. Gitu. Jadi memang yang saya alami jadi dari awal ya. Dari awal saya itu menjadi tulang punggung sejak umur 9 tahun. Saya memang dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Dari umur 9 tahun saya sudah jadi pembersih makam. Terus saya nyanyi waktu itu ikut gambus gitu dah. Memang nyari uang buat keluarga. Saya dari 7 bersaudara. Jadi sampai saya gagal sekolah, tapi saya kepingin saudara-saudara saya sekolah. Gitu. Yang akhirnya saya itu tidak punya masa kecil. Masa remaja, saya udah nikah. Masih umur 16 ya sudah menikah. Akhirnya gagal, hilanglah masa remaja saya. Saya udah menjadi single parent-nya. Terus sudah menjadi single parent dan masih harus mengurusin keluarga. Sampai detik sekarang gitu. Nah, saya itu dulu orang yang sangat periang gitu. Karena saya kalau membantu, apalagi yang saya bantu keluarga saya, orang lain aja saya belajar bahwa pikiran saya masih begini, siapa tahu nanti pada saat saya membutuhkan mereka akan membantu saya. Ternyata itu salah semua. Salah semua. Tidak ada satupun orang yang saya bantu membantu pada saya di saat titik yang paling terendah. Keluarga saya sendiri pun bukan membantu, malah justru banyak mengecewakan saya. Nah, dengan usia umur saya sekarang ini, saya didiagnosa gula, saya didiagnosa cancer. Saya kemarin barusan operasi mata karena lensa mata saya tiba-tiba tidak bisa melihat, ada katarak dalam yang harus ganti lensa mata. Itu tidak ada dari keluarga yang saya bukan minta bantuannya, tapi ucapan kayak apa ditengok kayak itu enggak. Dan yang menolong saya itu semua orang lain yang sama sekali nggak ada dalam pikiran saya. Gitu. Terus saya itu sekarang jadi orang temperamen, pemarah. Sedikit marah terus merasa bahwa ini udah nggak ada artinya gitu loh. Udah penyakitan, udah ini marah, pokoknya temperamen banget saya. Nah, itu apakah temperamen yang sekarang saya alami, apalagi udah suami itu udah tempat sansak saya tiap hari gitu. Jadi yang ada cuma suami, keluarga jauh ya kan. Apa-apa salah suami saya itu, apa-apa salah. Jadi itu gimana ya Pak Ari? Oke, tapi sebelum dijawab Pak Ari, kita akan jeda dulu. Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban sesaat lagi. Ya, kembali di program spesial Metro TV Q&A. Nah, tadi kita sudah mendengarkan di segmen sebelumnya tentang kisah Mbak Nunung ya, yang menjadi temperamen ketika telah menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan hidup. Nah, ini tuh sebenarnya sebabnya apa dan kenapa? Pak, silakan dijawab Pak Ari. Pertama saya salut Mbak Nunung. Karena ketika sedang jaya-jayanya sudah memberikan kontribusi yang hebat untuk masyarakat keluarga. Tepuk tangan dong Mbak Nunung. Itu harus dihargai dan dihormati. Saya ingin tanya, apa sebenarnya dorongan Mbak Nunung dulu ketika memberi? Saya ingin tanya ke hati yang paling dalam. Lebih kayak orang kesakit hati aja ya, karena kok saya ditakdirkan dari keluarga yang tidak punya, bener-bener yang tidak punya, udah miskin banget. Gitu dari 7 bersaudara, saya melihat orang tua bapak saya sakit dan yang sudah nggak bisa apa-apa, memang sudah sakit. Terus ibu saya yang seorang perempuan yang cuman nyari ke temen, nyuci apa-apa cuman biar pulang bisa bawa lauk, cuman gitu aja. Terus kayak ada rasa sakit hati, kayak ada rasa dendam. Gue harus bisa nyari uang buat keluarga saya. Cuman itu tadinya motivasinya cuman itu. Makanya saya jadi umur 9 tahun saya nyanyi, kebetulan saya senang nyanyi ya. Dan ada salah satu orkes gambus terbesar di Solo, saya bisa masuk di situ. Dan saya udah bisa ngasih, saya nggak tahu pertama saya dibayar berapa, yang penting pokoknya uang itu nanti tolong kasih ke ibu saya. Karena setelah saya nyanyi itu saya udah tidur di mobil, saya udah digendong sama pimpinan orkes itu, udah diserahkan sama orang tua saya. Jadi udah nggak ngerti. Sampai yang akhirnya saya sekolah libur, saya ke Surabaya, masuk Sri Mulat itu ya, Mas nyanyi. Kalau pas masuk sekolah balik lagi ke Solo. Umur 12 tahun saya sudah untuk
tidak melanjutkan sekolah karena saya harus cari duit. Saya nggak mau cuma hanya liburan karena udah merasa bisa nyari duit dan saya udah bisa merasa membahagiakan, bisa membahagiakan keluarga saya. Itu harus bahagia terus, harus biar keluarga saya itu nggak jadi hinaan gitu loh di situ. Jadi kita nanya bahwa apa tujuan dari ketika memberi orang, membantu orang adalah untuk apa sebenarnya? Yang paling penting. Ya agar keluarga saya bisa hidup mapan. Untuk apa keluarga bisa hidup mapan? Iya biar dia bisa makan, bisa bukan hanya ini hari makan, besok yang saya makan apa, dan saudara-saudara saya bisa sekolah sampai setinggi mereka. Kalau sudah tinggi, lalu kenapa? Ya saya tidak tahu. Kalau untuk mereka ya kadang-kadang ada yang selesai sekolah, ada juga yang cuma tamat SMA, ada yang kuliah, ada yang jelas pokoknya saya mau kasih kamu uang, yang penting pokoknya kalian sekolah. Mau kakak saya, mau adik-adik saya, pokoknya kalian sekolah. Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Kenapa itu penting untuk Mbak Nunung? Ya karena kenapa penting? Kalau jadi orang bodoh itu memang susah gitu loh. Jangan jadi orang bodoh gitu loh. Jadi saya kepengen saudara saya jadi orang pinter-pinter. Terus kalau mereka sudah pinter semua, apa yang ingin Mbak Nunung lihat, dengar, dan rasakan? Ya pasti mereka bahagia gitu. Saya nggak mau kalian merasakan kehidupan yang pernah kita alami. Jadi gitu. Mbak Nunung ingin membuat mereka bahagia. Apa rasanya melihat mereka bahagia? Saya bangga. Seperti apa? Walaupun mereka semua ternyata akhirnya cuma mengecewakan saya. Gitu. Tetapi tujuan utamanya sebenarnya ketika memberi untuk membuat mereka bahagia atau untuk membuat Mbak Nunung bangga. Saya satu membuat mereka bahagia. Kalau mereka bahagia, saya bangga. Jadi yang paling utama ingin bangga atau ingin bahagia? Bahagia. Sekarang mereka sudah bahagia. Terus kenapa kecewa? Mereka mengecewakan saya, tapi saya tidak kecewa. Berarti, oh ya sudah, orang kan lain-lain. Adik-adik saya kan masih ada yang lain yang membuat saya bahagia, membuat saya bangga. Yang lain kan masih ada. Ya mungkin salah dari 7 bersaudara itu kalau sifat-sifatnya berbeda itu kan banyak kan. Nggak semua 7 anak itu sifatnya beda. Kalau orang Jawa telur satu petarangan itu pasti ada salah satu yang. Jadi sebenarnya yang paling Mbak Nunung harapkan dibanggakan, ditepuk tangani, atau membuat mereka bahagia? Membuat mereka bahagia. Sekarang sudah tercapai, kenapa yang buat sedih lagi? Kalau seandainya mereka bahagia, lalu kita hilang, ada masalah apa enggak? Saya sebetulnya dikecewakan, saya tidak sedih. Kalau yang bicara sedih itu ada masalah lain gitu. Masalah ini justru masalah tentang kehidupan saya sendiri gitu loh. Yang memang ketika dulu memberi, ikhlas apa tidak? Ikhlas, saya ikhlas ya. Kalau sudah ikhlas, kira-kira apa yang membuat kecewa kalau sudah mereka bahagia, tujuan tercapai? Saya tidak bisa tidak kecewa, tidak ikhlas ya. Walaupun tidak ada yang membuat saya ada yang membuat saya kecewa, ada. Tapi membuat saya tidak apa-apa. Ada nggak ada satu titik yang bahagia, melihat mereka bahagia dan mereka mencapai tujuannya? Ada nggak sebuah titik sinar putih bersih dan pada saat itu merasa wow mereka bahagia dan saya melihat tujuan tercapai? Ada nggak kecil? Iya, saya melihat gitu loh. Saya bahagia. Itu dia. Jadi kuncinya di situ. Coba fokus kebahagiaan itu dan coba kita dapatkan kebahagiaan sejati di sana. Bukan karena pengakuan, bukankah sudah tercapai semuanya? Nah sekarang bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah kita bahagiakan itu? Kita fokus ke situ. Sekarang justru ya saya tanya Bang Hengsat ya. Ketika keadaan seperti ini ya, kemudian justru kita dihinakan oleh mereka. Justru kita tidak diakui oleh mereka. Terasa nggak yang ada kesunyian? Terasa tidak ada yang sebuah kesepian? Terasa nggak ada satu zat yang dia mengatakan, kamu bekerja untuk aku kan? Yang namanya Tuhan. Terasa nggak ada sebuah kedamaian, ketenangan? Iya, ada. Fokus. Kalau kita fokus kepada pengakuan penghargaan, sakit nggak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita fokus, wow, saya di sini ada merasakan sebuah cahaya dan saya merasakan sesuatu yang paling membahagiakan. Ketika tidak ada lagi keramaian lingkungan, tidak ada tepuk tangan, dan pada saat itulah justru kita mendapat kebahagiaan sejati. Terasa di situ. Dan itulah momentum yang paling baik yang disebut dengan spiritual happiness. Saya pernah hidup seperti itu. Saya ketipu. Sekian miliar uang saya hilang. Ketika uang saya hilang, saya sujud dan saya mengatakan terima kasih.
kini uangku hilang. Aku selama ini menyembah uang. Aku selama ini menyembah manusia. Kini aku benar-benar merasakan kedamaian kepadamu. Ini yang disebut dengan spiritual happiness. Mbak Nunung harus pindah ke situ. Justru terima kasih. Karena mereka menghina saya, terima kasih mereka melupakan saya. Sekarang giliran saya dengan Tuhan saya yang membuat saya bahagia. Nah, kebahagiaan Mbak Nunung kemarin, mohon maaf ya, masih pada titik emosional happiness. Dan itu dijamin nggak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Tidak akan pernah sampai titik apapun. Jadi emotional happiness itu Palsu. palsu. Sesuai dengan judul kita, emotional rescue-nya gimana? Karena itu jawabannya spiritual rescue. Oh, jawabannya Spiritual rescue adalah ketika kita bisa memberi dengan setulus-tulusnya. Konkretnya Mbak Nunung harus berlatih apa, Pak Ari? Harus gimana untuk mendapatkan pindahkan spirit? fokus. Jadi fokusnya bukan kepada pengakuan orang lain, tapi kita pindahkan fokus bahwa saya sudah mencapai tujuan saya, dan dia justru merasakan kebahagiaan, dan disitulah kebahagiaan sejati kita hadir. Nah, kalau tadi yang disampaikan Mbak Nunung, Pak Ari kan menjadi temperamen karena persoalannya, terus kemudian 16 Pasti, tahun temperamen. Dengan psikiater. Iya. Ini wajar nggak sih? Sebenarnya dikasih obat juga nggak akan sembuh. Tetapi kita yang perlukan adalah fokus kepada yang disebut dengan grand why-nya. Jadi ketika memberi kan ada strong why. Strong why itu saya beri nanti saya dapat balik. Itu pasti kecewa. Oke. Big why, saya kasih nanti ditepuk tanganin. Juga akan kecewa. Tapi kalau saya memberi karena sepenuh hati saya beri, 1, 2 hilang, maka kita bahagia. Jadi kita fokus memberinya kita pindahkan. Itu akan buat bahagia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.